Oke, Kang Mas, di sini tentunya kalau misalkan kita rakit harus ada chamber, dan ini chambernya yang NBA itu tidak ada per palep, adanya per hammer. Dan tentunya ada spare part juga di sini ya. Saya sediakan tabung, udah di knockdown, terus ada Mickey Mouse, ada regulator, ada plenum, dan ini pelumas, sesuatu spare part nanti kalau misalkan perakitan wajib dilumasi-lumasi ya biar awet di bagian o-ring-o-ringnya. Terus di sini ada laras juga. Nih larasnya PNP NBA. Oke, kita langsung rakit aja ya. Oke Kang Mas, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya melanjutkan video yang kemarin, yang sebelumnya ya. Nanti ini langsung rakit aja biar langsung paham. Karena di video sebelumnya udah saya perkenalkan tentang chamber NBA ya, Black End ini versi NBA. Sekali lagi di sini cuman ada per hammer, untuk per palep nggak ada ya. Langkah pertama di sini udah saya siapkan, maksudnya udah saya cek-cek, dan sebelumnya juga di markas ini udah hasil QC, udah hasil tes kebocoran, dan ini saya cek-cek kembali, udah saya cek pokoknya semuanya ya, aman jaya pokoknya. Terus di sini coba dibuka dulu ya, dibuka dulu. Ini extension sekaligus plenum. Sekali lagi di sini tidak ada per palep, adanya cuman as palep bersama teflonnya ini alias pentilnya. Berhubung ini nanti saya mau bungkus besok, ini sambil dites-tes juga biar rekan-rekan kita ya, rekan-rekan bediler paham. Terus kita ulangi lagi, masukin lagi. Ini sangat harus pelan-pelan ya kalau masukin, sambil agak diputer-puter dikit. Terus ini extensionnya kita tutup pelan-pelan aja. Nah ini untuk pengencangan ini cukup pakai tangan aja ya, cukup pakai tangan aja. Biasanya kalau misalkan ada per palepnya, berhubung ada tekanan, kalau ini cukup pakai tangan aja nggak apa-apa segini. Kalau yang pakai per palep ya mungkin agak kencang-kencang, kalau ini nggak usah, cukup kayak gini aja. Terus di sini langsung saya pasangkan plenum. Berhubung ini plenumnya agak pendek, nanti saya aplikasikan pakai Mickey Mouse ya, tidak pakai regulator. Kalau misalkan mau pakai regulator bisa, cuman untuk plenum adapter ini agak sedikit panjang harusnya ya. Kalau misalkan pendek kayak gini, agak pendek gitu ya, ini nanti si ininya agak mentok ke sini, ke bagian ini nggak pas, makanya saya aplikasikan pakai Mickey Mouse ya. Nah ini udah cukup kencang banget karena ini pengerjaan CNC jadi sangat presisi. Terus di sini ada Mickey Mouse, kita pasang ya Mickey Mouse. Kalau ini kita setting, kalau Mickey Mouse ini bisa segala arah teman-teman ya. Caranya seperti ini. Jangan di skip-skip, nantinya nggak paham. Ini tapi khusus yang pemula ya. Biasanya yang pemula itu saya neranginnya serba salah. Nah seperti ini ya. Ini kayak gini aja udah.
Yang dipastikan di sini ada o-ring, terus ininya pasang kayak gini. Ini kayak gini ya. Terus di sini ada ini ya, sebentar. Kita ambilkan dulu o-ringnya. Nanti dipasangkan ke sini, ke Mickey Mouse ini. Kebetulan juga untuk Mickey Mouse ini nanti saya aplikasikan ke chamber ini juga. Cuman yang ini cukup chamber aja katanya ya. Nah, udah kayak gini. Ini kan bisa diatur ya kalau Mickey Mouse itu. Mickey Mouse ini persis kayak regulator Huma. Tapi bukan regulator, ini sekedar adapter ya. Terus di sini berhubung ini tabung kan udah terisi angin ya. Nah, ini angin yang ada di tabung ini kalau nggak salah ada 2400. Nanti coba dipasangkan aja ya, apa benar, soalnya ini udah lama juga. Untuk tabung ini sistem ke knockdown ya, ini untuk pengetesan saja. Oke, kita langsung pasang adapternya ke sini. Nah, ini udah terpasang ya. Terus posisinya udah lurus juga ya. Nah, setelah ini kalau misalkan udah merasa kencang, dikencenginnya pakai tangan, nggak usah pakai kunci-kunci. Terus saya sediakan tabung. Sebelum masang tabung ini, di sini, ini kalau misalkan mau pasang ya, diusahakan kalau misalkan kita rakit udah kayak gini, terus posisinya mau diisi angin, ininya ditutup teman-teman ya. Kalau misalkan pakai manual, maksudnya pakai pompa manual, ini sangat gampang karena posisi si palep itu ditekan. Si teflon itu nempel ke dinding chamber. Nah, kalau misalkan si teflonnya terbuka, angin yang ada di sini nanti langsung keluar lewat lubang transfer. Kalau posisinya kosong ya, kalau posisinya kosong. Soalnya kalau misalkan pakai pompa manual itu anginnya enggak secara langsung, dia pelan-pelan. Nah, maka dari itu posisi palepnya ini ya, baut L5 ini harap dikencengin, tapi jangan dipaksa, cukup agak ditekan aja sedikit udah. Oke, kita langsung dipasang ya. Ini berhubung udah ke knockdown, jadi sangat simpel karena saya menyediakan ini untuk sekedar ngetes-ngetes aja. Dan kemungkinan juga kalau misalkan di antara rekan-rekan kalau unitnya jarang dipakai, saran saya mendingan pakai knockdown biar awet di part-partnya. Oke, kita langsung ya. Ini dalam keadaan kosong nih ya. Terus di sini manometer kosong juga. Manometer ini bersama manometer ini nanti tekanan anginnya jelas sama karena ini bukan regulator. Nah, kalau misalkan ini dipasangkan pakai regulator, manometer ini jadi output. Paham ya? Oke, kita langsung dimasukin anginnya dulu ya. Nah, ini udah saya masukin angin ya. Coba lihat ini tekanan anginnya ada berapa. Sebentar. Nah, ini ada 2300 ya, 2300. Karena gini, di tabung ini kan ada 2400, kemungkinan 2500 kalau nggak salah, kemungkinan sebagian angin terisi ke sini. Jadi anginnya agak berkurang. Terus di sini juga pasti sama. Karena ini bukan regulator ya. Oke, langsung Kang Mas. Tadi ada sedikit kebocoran di sini.
tapi ininya udah saya ganti ya. Nah, terus sekali lagi ini udah terisi angin. Ini udah terisi angin ya. Antara tekanan angin ini dengan tekanan angin ini sama karena ini tidak pakai regulator. Kalau pakai regulator sekali lagi ini dijadikan output nanti. Terus kalau misalkan mau isi angin khusus pemula, nanti ngelihatnya kalau misalkan posisinya pakai regulator, jangan melihat kalau misalkan kita isi angin, jangan melihat ini. Kalau ini output ya, kalau khusus yang pakai regulator. Kalau ini nanti nggak naik-naik. Yang dilihat nanti manometer di sini di regulator. Oke, kita langsung, berhubung ini udah terisi angin di sini. Tadi yang tadi saya katakan kalau ngisi angin pertama ininya harap ditutup sedikit. Coba kita putar searah jarum jam. Kalau misalkan kita putar dibuka ya, dibuka ini coba sedikit aja, paling seperempat di sini sampai mentok ya. Kita coba ditembakin ya. Nah ini seperempat aja udah kayak gini ya. Berhubung ini malam ada tetangga jadi nggak enak. Ini seperempat aja kencangnya luar biasa. Nanti kalau misalkan kurang kencang diputer lagi, diputer lagi. Sedangkan ini muternya ini beberapa drat. Kalau nggak percaya nanti saya buka aja coba ya. Ini banyak teman-teman, jadi semakin kita buka ini powernya semakin nambah. Cuman enggak saya coba ya karena mengganggu tetangga. Ini udah malam soalnya saya bikin video malam. Oke, seperti itu, paham ya. Dan nanti kalau misalkan udah beres seperti ini, tinggal bikin popor, entah itu mau pakai popor kayu atau taktikal. Terus di sini sekalian aja ya. Ini berhubung ini ada laras. Ini larasnya seperti ini karena ini sistemnya sistem belah. Ini ada cowakan seperti ini. Lalu di sini pasang o-ring ya. Cowakan ini gunanya untuk menyimpan o-ring. Tapi jangan pas-pas banget. Posisinya kayak gini nih. Nih. Nah, kayak gini tempel di sini. Masuk ke sini ya, celah ini setengah, terus yang agak nonjol ya paling sedikit aja sih, soalnya nanti dibenturkan ke dinding chamber ini. Oke, caranya seperti ini anggap aja udah terpasang o-ring ya, biar nanti saya buka-bukanya itu nggak susah. Ini anggap udah terpasang o-ring, nanti ini siapin di sini kayak gini. Nah, lalu dimasukin ya. Ini masukin larasnya. Kalau misalkan udah terasa kebentur, karena ini kan larasnya presisi nih ya, nih. Ini sedikit-sedikit aja. Coba kita ya. Nah ini kan agak terbentur ke dinding ini ya. Berarti ini udah sangat presisi. Maksudnya udah pas. Nah, setelah ini dimasukin ya, setelah ini dimasukin, untuk laras ini nanti ditekan sekuat-kuatnya ya, ditekan sekuat-kuatnya. Bila perlu ini sambil ditunggingin kayak gini. Atau kayak gini ya. Nah, ini kayak gini ditekan si laras ini ya. Nah, laras ini ditekan dari atas. Sambil kita tekan ya, sambil kita tekan dibenturin ke ini ya, biar Pak Adu gitu ya, dibenturin sambil ditekan, baut ini langsung dikencengin ya, sambil ditekan sambil dikencengin. Tujuannya antara laras ini, bibir laras ini dengan adapter laras ini supaya terbentur, terus o-ringnya itu biar ngepres. Oke, paham ya? Nah, berhubung ini enggak dipasang, ini cuman ngasih info aja.
Nanti kalau misalkan mau rakit-rakit nanti seperti itu. Ini sangat simpel, sekali lagi untuk orang-orang, maksudnya buat rekan-rekan bediler, ini sangat simpel, memudahkan kita untuk rakit ya. Coba dirakit aja, menurut saya mendingan coba-coba dirakit aja ya. Nanti kalau misalkan perlu laras, nanti saya bantu. Gampang kok ya, kalau misalkan kita mau belajar ya nanti pasti bisa. Nah seperti ini ya dari kejauhannya. Nih sebentar lagi ini juga nanti saya bongkar kembali. Saya buat video ini supaya rekan-rekan paham yang lagi nunggu chamber. Sekali lagi saya sampaikan, untuk chamber ini hanya sekedar sampel aja, belum waktunya kirim-kirim ya. Nanti untuk pengiriman pasti dikonfirmasi. Oke, kemungkinan videonya saya akhiri ya. Dan sekali lagi ini cocok banget yang mau niatan belajar. Ini sangat simple banget NBA itu. Oke, kemungkinan saya akhiri ya videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.